Nah, teman-teman, penyesuaian metode FAM, Vogel Approximation Method ini adalah yang pertama apa? Cari dulu katanya ya. Pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Kalau baris, teman-teman ya, pilih baris dengan selisih terbesar. Saya cari dulu nih. Baris P1, pabrik 1 saya cari dulu. Saya cari adalah nilai terkecil 30 pada baris 1 ya teman-teman ya. Lalu baris 2 adalah 50. Dan sengaja saya kasih warna biru. Maka selisih baris yang paling kecil dengan yang kecil kedua adalah 50 kurang 30. Maka selisih baris 1 adalah 20. Lalu P2 sama saja, cari yang paling kecil 40, lalu yang berikutnya selisih kecil yang kedua, nilai kecil yang kedua. Maka kita dapatkan selisihnya adalah 50 kurang 40 dapat 10. Yang ketiga, cari lagi, hanya ada semua 40, 60. Oke, saya dapatkan yang 40, 60 deh. 40, selisih yang paling kecil, angka yang terkecil dan angka kecil kedua, 40 dengan 60. Cari selisihnya, 40. Teman-teman. Ini karena nilainya ada yang sama, maka selisih yang pertama adalah 40. Nilai kecil kedua adalah 40. Ya, ini ya, 40. Maka selisihnya adalah 40 kurang 40 adalah 0. Sampai sini aman? Aman nggak teman-teman? Aman, Pak. Ya, oke. Sekarang saya cari lagi adalah selisih kolomnya. Kita cari selisih kolomnya adalah apa? Sama seperti tadi ya. Berarti kita cari dari G1. Selisih kolomnya berapa? Cari nilai yang terkecil. Sekarang kita dari G1 ya. 40 terkecil, lalu terkecil kedua adalah 50. Maka kita kurangkan adalah 50 kurang 40 dapat 10. Lalu G2 yang ini sekarang. Nilai yang kecil pertama berapa? 40. Lalu yang kedua 70. Maka kurangkan 70 kurang 40 dapat 30. Sekarang G3. Yang paling kecil pertama adalah 60. Kecil kedua adalah 60 juga. Maka 60 kurang 60 adalah 0. Sekarang yang ke G4. Sama ya, ada 60. Tinggal pilih saja 60 lagi. Maka kita dapatkan 60 kurang 60 adalah 0. G5 adalah, lihat lagi, yang terkecilnya adalah 30. Yang terkecil keduanya adalah 40. Maka 40 kurang 30 adalah 10. Kita sudah dapatkan selisih kolom dan selisih baris nih teman-teman nih. Ya. Ini selisih baris. Ada 20, 10 dan 0. Lalu selisih kolomnya ini. Ada 10, 30, 0, 0, 10. Dikatakan adalah cari sekarang nilai yang terbesar. Ya, terbesar dari selisih baris atau selisih kolom. Ini 20, ini 10, ini 0. Ini 10, 30, 0, 0, 10. Maka kita dapatkan ini. Selisih baris ada di selisih kolom ya. Selisih kolom. Maka yang harus kita lakukan apa? Oke, kita masukin C30. Dari 30 ini mana yang harus kita isi teman-teman? Di gudang 2 oleh P1, gudang 2 oleh P2, atau gudang 3 oleh P3. Cari, sudah kita dapatkan nilai terbesar dari selisih baris atau kolomnya, maka kita lihat dari gudang 2 ini, adalah nilai yang terkecil, yang mana? Yang 40. Maka yang harus kita isikan pada gudang 2 dulu ya. Siapa yang harus mengisinya? Pabrik 3 dong. Berapa? Oke, kebutuhannya 400. Maka kita ambil dari mana? Isi saja dari supply dari pabrik 3. Dia punya 1100 supply-nya. Masukkan ke sini teman-teman. Ya, 400. Penuhi semua.
maka ini habis, sisa 0 ya. Lalu yang 1100 ini habis, bukan habis, berkurang, sisa 700. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini katanya lebih sederhana, tapi ini prosesnya agak panjang teman-teman, karena berulang-ulang melakukan hal yang sama. Sampai sini ada pertanyaan? Cari selisih barisnya dulu, lalu cari selisih kolomnya, lalu bandingkan mana nilai terbesar dari selisih kolom dan selisih baris. Kalau sudah dapat, maka lihat dia ada di kolom atau di baris. Contohnya di sini ada di kolom, lihat lagi pada kolom itu nilai terkecil mana, kos yang terkecil mana, 40. Isikan di situ dulu. Aman? Aman nggak? Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Oke, ini udah terisi sekarang. G2 sudah terisi ya. Sekarang lihat teman-teman. Untuk berikutnya lakukan iterasi yang sama. Tadi ini selisih baris yang pertama kita lakukan, lalu kita cari lagi selisih baris kedua. Lalu cari lagi selisih kolom kedua. Ini untuk iterasi yang kedua ya. Ini iterasi pertama, ini iterasi yang kedua. Kita lihat teman-teman, sekarang di sini cari lagi sekarang. Nilai terkecilnya berapa? 30. Lalu terkecil kedua berapa? 50. Maka selisihnya adalah 50 kurang 30 dapat 20. Baris kedua, pabrik 2. Nilai terkecil pertama adalah 40. Nilai terkecil kedua adalah 50. Sekarang dikurangkan 50 kurang 40 dapat 10. Pabrik ketiga. Pabrik 3 sekarang. Lihat lagi selisih dari angka yang paling kecil 40. Bukan angka ya, sebenarnya nyaman biayanya ya 60. 60 kurang 40 dapat 20. Oke, selisih barisnya sudah dapat. Sekarang kolomnya. Kita lihat lagi. Oh, ini sama 50 kurang 40, 40 sama 50 ya. Dapat 10. Oh, sorry, ini teman-teman yang kedua sekarang. Masih sama 50 kurang 40, 10. Lalu yang kedua, gudang 2 kenapa strip? Selisih kolom kedua sekarang strip. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kita nggak perlu lagi cari selisih kolom gudang 2. Kenapa? Karena demand-nya udah terpenuhi, Pak. Betul, karena demand-nya sudah 0 ya. Maka selisih kolom kedua G2 nggak perlu dicari lagi. Gudang 3 masih belum, demand-nya belum terpenuhi. Maka gudang 3 kita lihat 60 ya dengan 60. Nah, ini. Maka kita selisihkan 60 kurang 60 adalah 0. Ini iterasi yang kedua ya. G4 60 dengan 60 juga dengan 60 ya, boleh dengan ini, boleh dengan ini. Maka kita dapatkan 60 kurang 2 adalah 0. Yang kedua 0. Lalu yang ketiga gudang 5 adalah kita cari 40 dengan 30. Kita dapatkan 10. Kita bandingkan selisih baris yang kedua dengan selisih kolom yang kedua. Mana yang paling besar? Ada di sini ya. 20 ini kan? Betul nggak teman-teman? Ini juga sama sih sebenarnya nih. Tapi kalian boleh pilih yang mana dulu. Paham nggak? Karena ada 20 angka yang sama, saya gunakan yang 20 atas saja nggak apa-apa. Kita lihat sekarang 20. Lihat lagi teman-teman. Ya. Dari sini, dari baris P1 ini yang 20 ini dapat ini adalah kita cari sekarang. Nilai yang paling kecil yang mana? Di 30. Kan ada 50, 80, 60, 60, 30, 8 sampai 30. Ambil nilai yang terkecilnya. Di gudang 5. Gudang 5 kebutuhannya berapa? 800 ini. Supply pada pabrik 1 ada 800. Isikan ke sini. Sisanya 0 ya, sisanya 0.
Lalu demand-nya juga habis nggak nih? Oke, demand-nya 800, coret. Maka gudang 5 sudah 0. Oke ya. Sekarang selanjutnya apa kira-kira? Selanjutnya apa teman-teman? Halo? Sudah selesai sampai di sini? Sudah selesai belum? Suara saya masih terdengar nggak? Masih, Pak. Ya. Ini kan belum selesai, baru terisi gudang 2 sama gudang 5. Maka selanjutnya apa? Lakukan hal yang sama lagi. Lakukan iterasi lagi, teman-teman. Tapi iterasi untuk apa? Yang ketiga. Nah, selisih baris yang ketiga sekarang lakukan hal yang sama. Cari lagi selisih P1-nya berapa. Sekarang berapa ini? 50 dengan 30 kan? Sama 30 dengan 50. Sisanya 20. Sorry. Ini enggak ya. Ini karena P1 sudah terpenuhi semua. P1 udah habis supply-nya, maka selisih baris 3 tidak perlu dicari lagi. Yang perlu kita cari selisih baris kedua, P2. P2 berapa sekarang? Kita cari lagi, yang kecilnya berapa? 40, yang terkecil pertama. Lalu ya dengan 60 ini. 60 kurang 40. Kenapa 50 enggak? Karena ini udah enggak lagi teman-teman ya. Ini udah 0 dari sisanya nih. Ini enggak dipakai lagi. Berarti adalah 40 dengan 60, sisanya adalah 20. Selisih barisnya. Yang P3 mana? Ini 40 juga nggak boleh dipakai lagi karena sudah 0 di sini, nggak boleh dipakai. Maka yang kita pakai adalah 60 dengan 60. Ini juga udah kepake ya. 400 udah nggak pakai. Berarti yang kita pakai adalah ini. 60 kurang 60 dapat 0. Selisih kolomnya mana lagi kita lihat. Ini belum terpenuhi nih demand-nya nih. Sudah belum? Kita lihat ya. G1 sudah terpenuhi belum ini teman-teman? Masih ada sisa 200 lagi nih ya. Sisa 200 lagi ya supply-nya. Maka kita lihat. Oke, ini adalah yang pertama 40. Lalu yang berikutnya adalah berapa? 80. Nanti 80 kurang 40. Yang 50 kenapa nggak boleh dipakai? Sudah nggak bisa lagi karena udah 0 semua sini untuk P1. Maka 80 kurang 40 dapat 40. Yang G2 sudah terpenuhi semua ya. Tidak perlu cari lagi. Yang G3 masih belum. Lihat lagi sekarang. 70 dengan 60 ini. 70 kurang 60 adalah 10. G4 adalah 60 kurang 60. Ini yang belum terisi, maka kita dapatkan 0. Gudang 5 sudah sisa 0. Jadi tidak perlu dicari lagi. Ya. Maka kita dapatkan selisih baris yang ketiga adalah 60 20 dapat 0. Ini dapat 40, dapat 10, dapat 0. Maka yang kita ambil adalah yang terbesar 40. Sekarang 40 ini kita karena ada pada kolom G1 atau gudang 1, maka masukkan pada nilai yang terkecil berapa? 40 ini. Kita punya supply-nya 600 teman-teman nih, supply-nya 600. Maka kita masukkan ke sini 400. Maka sisanya adalah 200. Kenapa kita masukin 400? Karena demand-nya kan 400. Karena sudah masukin 400, demand gudang 1 habis. Sisa 0. Oke ya. Udah selesai belum teman-teman semua? Ada yang belum terisi? Ini sisa 0 sudah. Ini sudah sisa 0. Sisa 0.
Yang belum mana? Ini ya. Gudang 3 dan 4, Pak. Nah, ini. Lakukan yang sama lagi. Cari selisihnya lagi. Ya. Cari lagi teman-teman ya, selisih kolom keempat dan baris keempat seperti itu lagi. Nanti cari lagi. Seperti tadi caranya. Maka kita lihat. Mulainya dari mana tadi kan ya? Dari sini. Dari mulai yang terkecil dulu. Nah, ini tarik. Maka kita cari dari perjalanannya dari sini. Sebentar. Ya, prosesnya ya. Maka di sini 3 itu lalu ke sini 40 kali 400. Lalu ke sini lagi 40 kali 400. Lalu ke sini. Lalu ke sini. Terus terakhir ke sini. Perhatikan semua pokoknya demand-nya harus 0, supply-nya harus 0 semua. Maka kita dapatkan dari perjalanan rute hijau ini, kita dapatkan ini teman-teman. Itu ya. Biaya total farm ini adalah 30 kali 800 tambah itu semua kita dapatnya 110.000. Jika dilihat dari ketiga metode, di mana total biaya NWC itu 143.000, LC list cost 110.000, farm 110.000. Maka dapat dikatakan metode list cost dan farm mempunyai metode yang baik dalam minimisasi biaya transportasi dibanding dengan NWC.